Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat pendidikan dari Bapak Amiruddin SPD MPDI, yakni berkenaan dengan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Adapun filsafat idealisme, definisi idealisme, kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda. Dalam bahasa sehari-hari, secara umum kata idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan kemiskinan juga dapat dinamakan idealis dalam arti ini. Kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok. Seseorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-kondisi suatu situasi, seorang dinamakan idealis. Arti falsafi dari kata idealisme ditentukan lebih banyak kata ide daripada kata ideal. W.F. Hodgkin, seorang idealis, mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih tepat daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran dan tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Oleh karena alam punya arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia, maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Manusia merasa berada di rumahnya dalam alam. Ia bukan orang asing atau makhluk ciptaan nasib. Oleh karena alam ini adalah suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal itu tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang baik. Jiwa, bukannya satuan yang tersaing atau tidak real, adalah bagian yang sebenarnya dari proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivitas akal jiwa atau perorangan. Manusia sebagai suatu bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupannya sendiri. Natur atau alam yang objektif adalah real dalam arti bahwa ada dan menuntut perhatian dari dan penyesuaian diri dari manusia. Meskipun begitu, alam tidak dapat berdiri sendiri karena alam yang objektif bergantung sampai batas tertentu kepada jiwa atau akal. Kaum idealis percaya bahwa manifestasi alam yang lebih kemudian dan lebih tinggi adalah lebih penting dalam menunjukkan sifat-sifat prosesnya daripada manifestasi yang lebih dahulu dan lebih rendah. Kaum idealis dapat mengizinkan ahli-ahli sains dan fisika untuk mengatakan apakah materi itu, dengan syarat mereka tidak berusaha menciutkan segala yang ada dalam alam ini kepada kategori tersebut. Mereka juga bersedia mendengarkan ahli-ahli biologi untuk melukiskan kehidupan dan proses-prosesnya, dengan syarat bahwa mereka tidak menciutkan tingkat-tingkat atau level lainnya kepada tingkat biologi atau sosiologi. Kaum idealis menekankan kesatuan organik dalam proses dunia. Jenis-jenis idealisme.
Sejarah idealisme adalah berbelit-belit karena istilah idealisme itu cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan meskipun berkaitan. Ada ahli-ahli filsafat yang menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup semua filsafat yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual atau non-material menentukan proses alam. Dengan cara ini, filsafat idealis menentang filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap yang akhir dari perkembangan alam. Dalam arti yang lebih sempit, istilah idealisme dipakai untuk menunjukkan filsafat-filsafat yang memandang alam dalam arti yang pasti sebagai bersandar kepada jiwa. Terdapat pengelompokan-pengelompokan tentang jenis-jenis idealisme. Tetapi tidak ada suatu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumbuh tindih. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang idealisme subjektif dan idealisme objektif dan personalisme. A. Idealisme subjektif. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Seorang idealis subjektif tidak mengingkari adanya apa yang dinamakan alam yang real. Permasalahannya adalah bukan adanya benda-benda itu, akan tetapi bagaimana alam itu diinterpretasikan. Alam tidak berdiri sendiri, bebas dari orang yang mengetahuinya. B. Idealisme objektif. Banyak filosof idealis, Plato berpendapat, melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal menemukan peraturan alam. Mereka itu idealis dalam memberi interpretasi kepada alam sebagai suatu bidang yang dapat dipahami, yang bentuk sistematikanya menunjukkan susunan yang rasional dan nilai. Jika dikatakan bahwa watak yang sebenarnya dari alam adalah bersifat mental, maka artinya bahwa alam itu suatu susunan yang meliputi segala-galanya. Ya, selanjutnya kita akan membahas filsafat pendidikan realisme. Definisi realisme. Realisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul, khususnya di negara Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realis berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi, filsafat kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada. Hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realis, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengannya. Kelompok realisis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkannya menurut keinginan atau kepercayaan yang belum dicoba kebenarannya. Seorang realis bahasa Inggris, John McMurray, mengatakan, kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Sedangkan common sense, ide adalah ide tentang suatu benda, suatu pikiran dalam akal yang kita tunjukkan suatu benda. Dalam hal ini benda adalah realitas dan ide adalah bagaimana benda itu nampak pada kita. Oleh karena itu maka pikiran kita harus menyesuaikan diri dengan benda-benda. Jika jenis-jenis realisme adalah
suatu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Sedikitnya ada 3 aliran dalam realisme modern. Pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik adalah realisme tetapi juga materialisme. Kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan organik. James B. Prep dalam bukunya yang berjudul Personal Realism mengemukakan bahwa untuk realisme semacam itu, yakni suatu bentuk yang sulit dibedakan dari beberapa jenis realisme objektif. Ketiga, terdapat kelompok realistis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis jiwa dan materi, hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya. Apa yang kadang-kadang dinamakan realisme platonik atau konseptual atau klasik adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Selama abad pertengahan terdapat perdebatan antara realisme klasik atau platonik dan nominalis yang bersikap bahwa nama jenis atau universal itu hanya nama dan realita itu terdapat dalam persepsi atau benda-benda individual. Kata-kata hanya menunjukkan jenis atau simbol dan tidak menunjukkan benda yang mempunyai eksistensi kecuali eksistensi partikular yang kemudian membentuk suatu kelas atau jenis. Jika realisme itu benar, akibatnya mungkin ada suatu gereja universal yang mempunyai dogma yang berwibawa. Semua manusia berdosa karena Adam berdosa dan doktrin penebusan dan karya Kristus dapat diterapkan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.